Hai, bertemu lagi dengan saya. Kita dalam pembelajaran saat ini. Perkenalkan, nama saya Pak Edwin yang mengampu mata pelajaran biologi. Pada saat ini kita akan belajar materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang pembelahan sel. Anak-anak yang baik, pernahkah kalian berpikir mengapa makhluk hidup bisa bertumbuh dan berkembang? Apa yang menjadi penyebab sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang? Nah, ternyata makhluk hidup bisa bertumbuh dan berkembang karena di dalam tubuhnya terjadi pertambahan sel. Jadi, makhluk hidup bisa bertumbuh dan berkembang karena di dalam tubuhnya terjadi pertambahan sel. Pertambahan jumlah sel terjadi karena di dalam tubuh makhluk hidup terjadi pembelahan sel. Nah, adik-adik yang baik, sebelum kita belajar tentang pembelahan sel, kita tahu dulu tentang sel. Sel itu kita sudah belajar bahwa sel itu merupakan satu unit terkecil daripada makhluk hidup yang menyusun kehidupan. Tetapi sebagainya mana makhluk hidup, sel memiliki suatu siklus. Siklus ini merupakan seperti yang terjadi pada makhluk hidup yang lain. Sel juga mengalami yang namanya siklus. Kalau kita memperhatikan baik-baik bahwa ada siklus yang dikatakan dengan G1, terus ada S dan ada G, dan masuk pada fase mitosis. Jadi fase G1, di dalam fase ini dikenal dengan nama gap pertama. Yang terjadi di sini, sel bertumbuh, membesar, organel disalin, dan terbentuk dinding molekuler. Setelah fase ini berlalu, maka akan masuk pada fase S atau fase sintesis. Pada fase inilah terjadi sintesis salinan DNA di dalam nukleus. Setelah melewati fase sintesis, siklus sel akan memasuki fase gap 2, di mana fase gap 2 ini merupakan sel yang semakin membesar, dan pada fase ini juga terbentuk protein serta organel. Setelah itu akan masuk pada fase mitosis. Fase mitosis akan masuk pada tahap yang pertama adalah profase, setelah itu metafase, anafase, telofase. Setelah itu akan terjadi sitokinesis, ya, maka sel akan membelah. Jadi sel ini mempunyai fase. Nah, pembelahan sel ini kita akan baca dan kita akan belajar pada fase mitosis. Pembelahan sel yang dikenal pada makhluk hidup ada 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Mari kita belajar bagaimana perbedaan ketiga pembelahan sel ini, dan pada makhluk hidup seperti apa saja dia dapat atau pembelahan ini terjadi. Kita akan belajar yang pertama tentang mitosis. Mitosis umumnya terjadi pada makhluk hidup prokariotik. Contohnya yaitu pada bakteri dan ganggang biru. Proses amitosis atau pembelahan yang tidak teratur atau pembelahan yang tidak mempunyai fase. Pembelahan mitosis dimulai dengan replikasi DNA.
dan elongasi. Setelah itu, dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Tahap yang berikut, spektrum terbentuk dan DNA terpisah. Kita bisa lihat pada gambar ini, ya. Setelah itu, sel terpisah dan terjadi dua pembelahan biner. Itulah fase atau proses daripada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini, saya tekankan lagi, hanya terjadi pada makhluk hidup yang bersifat prokariotik. Mari kita lihat mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahapan-tahapan yang teratur. Jadi mitosis mempunyai tahapan-tahapan yang teratur. Tahapan dari mitosis ada empat. Yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, yang keempat adalah telofase. Kita menghafalnya dengan promenatel, ya. Promenatel, profase, metafase, anafase, dan telofase. Mari kita lihat apa saja yang terjadi pada proses-proses pembelahan mitosis. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pembelahan profase. Pada proses atau pada fase profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen-fragmen yang kecil. Setelah itu, kromosom memendek dan menebal. Kromosom terdiri atas dua kromatid. Kromatid sesaudara adalah hasil pengganaan dari satu kromosom. Setelah itu, gelendong pembelahan terbentuk. Setelah terjadi proses pada profase, yang paling kentara dari yang paling kita bisa teliti dari profase ini adalah kita dapat melihat kromosom itu yang memendek dan menebal. Setelah terjadi proses profase, maka akan masuk pada proses metafase. Proses metafase ini di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kromosom akan berjejer pada bidang pembelahan. Adik-adik bisa lihat pada gambar ini tentang kromosom ini berjejer pada bidang pembelahan. Jadi kalau adik-adik melihat gambar seperti ini menunjukkan bahwa adanya atau masuk pada proses metafase. Setelah kromosom berada pada bidang pembelahan, maka akan terjadi pembelahan kromosom atau pembelahan kromatid. Ya, pembelahan kromatid ini dipotong, maka masuk pada fase anafase. Kromatid saudara setiap pasangan memisah dan menuju pada kutub yang berlawanan. Nah, kutub yang berlawanan ini, mengapa mereka bisa berpisah? Karena dipotong tadi, setelah itu ditarik oleh benang-benang spindel. Nah, setelah itu masuk pada proses telofase. Proses telofase ini di mana ciri khasnya adalah membran inti mulai bergabung kembali, kromosom mulai merenggang, fragmen membran inti, ya, ada ciri-cirinya di situ. Selanjutnya kita akan lihat pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan dua kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk.
Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet terjadi. Pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 tanpa melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Kita bisa perhatikan pada gambar ini tentang proses meiosis. Seperti pada mitosis, meiosis juga mengalami 4 kali fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan. Jadi ada profase 1, ada metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Setelah itu masuk akan menjadi pada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Hasil daripada proses meiosis ini yaitu adanya sel anakan yang bersifat haploid. Nah, kebanyakan daripada pembelahan meiosis ini terjadi pada sel-sel kelamin, ya, sel-sel kelamin. Nah, mari kita lihat secara singkat perbedaan antara mitosis dan meiosis. Tempat berlangsungnya mitosis pada sel somatik atau sel tubuh. Meiosis yaitu pada sel kelamin. Tujuan dari pembelahan mitosis yaitu pertumbuhan serta pergantian sel yang rusak atau yang mati. Sedangkan meiosis yaitu pembentukan gamet, ya, pembentukan gamet. Yang ketiga, kandungan genetik pada sel anakan. Mitosis sama dengan sel indukan, ya, sama dengan sel indukan. Sedangkan meiosis berbeda dengan sel induk, ya. Ini bedanya. Yang keempat, jumlah sel anak. Jumlah sel anak, mitosis menghasilkan 4 sel, sedangkan meiosis menghasilkan 2 sel. Jumlah pembelahan, mitosis 1 kali, meiosis 2 kali. Jumlah kromosom pada sel anak pada mitosis sama dengan sel induk atau diploid. Jika induknya diploid atau 2N, maka anaknya juga mempunyai jumlah kromosom yang diploid atau 2N. Sedangkan meiosis setengah dari induknya atau haploid. Jika jumlah kromosomnya pada induknya adalah diploid, maka anaknya bersifat haploid. Nah, pindah silang pada mitosis tidak terjadi, sedangkan pada meiosis terjadi, yaitu pada akhir profase 1. Pindah silang ini adalah pertukaran segmen daripada kromatid antara kromatid yang homolog, ya. Jadi terjadi pindah silang. Nah, itu sedikit mengenai pembelahan sel yang kita belajar pada saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan masukkan pada kolom komentar.